Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hendria Anggiriana dengan NIM 2021-40171 akan mempresentasikan yaitu analisis sentimen cyberbully pada komentar Instagram dengan metode Naive Bayes. Media sosial pada umumnya adalah sebuah media yang digunakan untuk bersosialisasi dalam kurung berhubungan baik secara personal, kelompok, dan lain sebagainya antara penggunanya. Adapun definisi lain dari media sosial ialah bentuk dari teknologi pengungkapan kata. Beberapa istilah yang ada di dalam media sosial antara lain adalah social network, SNS, dan communication network. Secara garis besar, media sosial dan jaringan sosial menggunakan sistem yang sama, yaitu media daring yang terhubung dengan internet. Pada media sosial dan jaringan sosial, ada banyak orang yang saling terhubung satu sama lain tanpa dibatasi dengan batas geografis, ruang, bahkan waktu dengan tujuan untuk saling berkomunikasi. Berbagai sesuatu berpendapat, menjalin pertemanan, bahkan pada beberapa kasus untuk mencari belahan hatinya. Kehadiran media sosial, khususnya Instagram, tidak hanya menjadi media informasi dan berbagi foto atau video, tapi tindak kekerasan dan ketidaksopanan dalam komentar di media sosial pun jadi semakin meningkat. Dalam laporan Digital Civility Index atau DCI, kemunduran tingkat kesopanan paling banyak didorong pengguna usia dewasa dengan presentase 68%. Sementara usia remaja disebut tidak berkontribusi dalam mundurnya tingkat kesopanan digital di Indonesia pada tahun 2020. Berawal dari 67 poin pada 2009, kemudian naik 8 poin menjadi 76 pada 2020. Sistem penilaian laporan tersebut berkisar dari skala 0 hingga 100. Artinya, semakin tinggi skor, maka semakin rendah kesopanan daring di negara tersebut. Kejahatan-kejahatan yang sering terjadi di dunia maya atau kita kenal dengan istilah lain cyberbully. Cyberbully kini semakin sering terjadi seiring dengan derasnya arus informasi melalui media sosial. Data yang diperoleh UNICEF pada tahun 2018, sebanyak 41 hingga 50% remaja di Indonesia dalam rentan usia 13 sampai 15 tahun pernah mengalami tindakan cyberbully. Beberapa tindakan di antaranya adalah doxing atau mempublikasi data personal orang lain, CyberM Ade Kaisaryo, Marisa Giswandani, dan Amalia Zulhilmi. Syntax Admiration Volume 3 nomor 5 Mei 2022 nomor 673 Stalking. Penguntitan di dunia maya yang berujung pada penguntitan di dunia nyata. Revenge Bomb, penyebaran foto atau video dengan tujuan balas dendam yang dibarengi dengan tindakan intimidasi dan pemerasan. Dan beberapa tindakan cyberbullying lainnya. Rumusan masalah. Bagaimana mengidentifikasi dan mengklasifikasi komentar-komentar pada Instagram sebagai cyberbully atau bukan dengan menggunakan metode NFPS? Apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab munculnya cyberbully di komentar-komentar Instagram? Seberapa efektif metode-metode NFPS dalam mengenali dan mengatasi komentar-komentar cyberbully di platform Instagram? Bagaimana metode ini dapat membedakan antara komentar-komentar yang bersifat positif dan negatif, terutama dalam konteks cyberbully? Tujuan penelitian. Membangun model klasifikasi menggunakan metode Naive Bayes yang memiliki tingkat akurasi tinggi dalam
mengidentifikasi dan mengklasifikasi komentar-komentar sebagai cyberbully atau bukan, menganalisis pola dan tren cyberbully pada komentar Instagram untuk memahami bagaimana perilaku ini berkembang, termasuk penggunaan bahasa dan konteks spesifik yang dapat menjadi indikator cyberbully. Dengan cara mengembangkan sistem yang dapat mendeteksi cyberbully secara dini sehingga tindakan pencegahan atau penanganan dapat diimplementasikan dengan lebih cepat. Memberikan hasil peneliti kepada pengelola platform seperti Instagram untuk membantu mereka dalam meningkatkan kebijakan dan mekanisme penanganan cyberbully di platform tersebut. Dengan menyebarkan hasil penelitian ini diharapkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko cyberbullying di media sosial, serta memberikan edukasi mengenai pentingnya sikap positif dalam berinteraksi online. Dalam penelitian ini, diharapkan peneliti dapat menyumbang pengetahuan baru terkait analisis sentimen online dan metode knife bias dalam konteks cyberbully yang dapat berguna untuk penelitian-penelitian di bidang terkait. Kita mulai dari alur penelitian, yaitu start atau mulai, mengelola masalah, penarikan data, yaitu pemrosesan data, scaffolding, cleaning, tokenization, normalization, support, stemming. Terus dilanjutkan ke leksikon, terus ke pembobotan kata TF-IDF, klasifikasi NFBS, hasil klasifikasi, kemudian selesai. Hasil pembahasan, penarikan data, diteruskan ke pemrosesan data, lalu leksikon sentimen, pembobotan kata TF-IDF, kemudian klasifikasi NFBS. Mohon maaf, ini beda program, yaitu dikarenakan sangat susah Bapak untuk mencari atau scraping cyberbully pada komentar Instagram. Juga minimnya pengetahuan saya Pak, tentang bagaimana cara mengambil komentar-komentar mengenai cyberbully yang ada pada komentar Instagram. Jadi saya di sini memakai komentar pada Twitter, Bapak, karena di YouTube itu kebanyakan tutorial pada Twitter. Jadi mungkin ini ada kesamaan dengan konteks yang saya bahas, yaitu mengenai komentar cyberbully pada Instagram dan Twitter ini mungkin ada kesamaan, Bapak. Jadi saya mohon maaf ini mungkin melenceng, Bapak, dari eh, analisis saya, Bapak. Jadi penarikan data yaitu pada penarikan data ini digunakan pada aplikasi Twitter menggunakan aplikasi Jupyter Notebook dengan memakai modul SNS scraping titik modul titik Twitter dan intertools. Dengan kata kunci pencarian capres cawapres cyberbully bully cawapres, maka bisa didapatkan 1000 lebih komentar pada hasil scraping ini. Fungsi dari capres-cawapres, cyberbully ini dan bully cawapres ini yaitu memfilter, Bapak. Jadi em, si modul SNS scraping modul ini itu akan memfilter teks yang akan diambil atau di scraping yaitu mengenai tentang capres cawapres, cyberbully dan bully cawapres. Lanjut, install PIP. Penginstalan PIP seperti NLTK, Sastrawi, Shifter, Pandas untuk atau sebelum menampilkan dataset pada scraping. Itu seperti ini. Jadi kita klik tombol ini lalu kita tunggu proses instalasinya sampai selesai. Dilanjutkan yaitu tentang case folding. Case folding adalah proses mengubah semua huruf dalam teks menjadi huruf kecil atau lowercase
Tahap ini dilakukan untuk menjaga konsistensi dan menghindari perbedaan yang tidak perlu yang dapat disebabkan oleh variasi dalam huruf. Contoh seperti di tabel ini, yang tadinya ini huruf besar, G depan ini huruf besar, A depan ini A besar, ini menjadi kecil semua. Codingannya seperti ini. Dilanjutkan yaitu cleaning. Mengganti bahasa alay dengan kata baku sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Sepertinya saya di sini tuh nggak ada mengandung kata alay, jadi saya tidak merubah ini Bapak. Tetap seperti yang tadi dan codingannya seperti ini. Jadi yang difilter di sini tuh itu adalah kata-kata yang mengandung kata alay gitu. Kita lanjutkan ke tokenization. Tahap ini merupakan proses pemecahan sebuah kalimat menjadi perkata. Untuk memaksimalkan hasil selanjutnya, diperlukan pembersihan kata yang mengandung kata simbol, angka, dan URL. Contoh, titik, gemoy, titik, tanda petik, gemoy, tanda petik, koma, spasi, tanda petik lagi, sih, dan tanda petik. Seperti ini, Bapak. Dan untuk codingannya itu seperti ini. Dilanjutkan yaitu normalization. Tahap normalization dilakukan untuk mengubah kata yang tidak baku menjadi kata baku. Gemoy sih dan tapi udah tua. Anak muda pilih nomor 2. All in Prabowo. Kita coba lihat codingannya. Seperti ini codingannya. Jika sudah di run dan berhasil, maka di sini ada centang 1 detik. Baik, kita lanjutkan yaitu stopwatch. Stopwatch adalah proses menghilangkan kata yang tidak diperlukan. Misalnya, kata penghubung yang dan itu. Saya memberikan contoh di sini yaitu memberikan menjadi beri. Nor 2 yang jadi sama dengan no 02 jadi. Dan codingannya itu seperti ini. Ini adalah contoh codingan dari stopwatch. Kita lanjutkan yaitu pada steaming. Steaming adalah proses menghilangkan kata depan atau kata imbuhan. Misalnya kata memberikan, maka hasilnya beri. Ini sama, mohon maaf. Ini sepertinya sama seperti yang ini, cuman saya lupa mengubah. Jadi contoh dari steaming ini, yang dimaksud dari steaming ini sama seperti yang sini. Untuk codingan yang steaming itu seperti ini. Kita lanjutkan pada ekspor hasil processing data. Selanjutnya adalah kita akan mengekspor hasil pre-processing data dalam bentuk Excel untuk melihat hasil dari keseluruhan data yang telah diproses, yaitu mulai dari tahap scaffolding, cleaning, tokenization, normalization, stopwatch, dan steaming. Pada pre-processing data yang dilakukan menghasilkan data bersih yang artinya sudah tidak ada lagi atau ditemukannya sebuah kata yang tidak sempurna seperti kata tidak formal, simbol,
emoticon, tanda baca, serta keseluruhan dataset yang awalnya mempunyai 100 komentar menjadi 89 karena kata emoticon, simbol, dan yang tidak formal itu sudah dihapus. Jadi menjadi yang contoh yang awalnya 100 itu menjadi 89 komentar. Kita lanjutkan pada tahap leksikon. Proses ini dilakukan untuk mengubah perkata pada kalimat menjadi nilai prioritas dan hitung nilai sentimen pada kata pencocokan kata pada dataset leksikon tersebut serta disimpulkan menjadi kalimat positif, negatif, dan netral. Diagram. Selanjutnya dilakukan proses memunculkan diagram untuk melihat hasil leksikon sentimen dalam bentuk diagram untuk mengetahui jumlah nilai sentimen yang diperoleh dari leksikon positif, negatif, netral. Mohon maaf Bapak, ini codingan saya di bagian grafik itu ada kesalahan. Jadi pas waktu di run yang muncul itu cuma netral loh, Pak. Untuk positif dan negatifnya itu tidak muncul loh, Pak. Di bagian ini codingan saya error, Bapak. Mungkin em, itu nggak ada jumlah ininya, Bapak, di dataset saya. Jadi berpengaruh ke codingan grafik saya. Jadi demikian, Bapak. Mohon maaf, jadi saya lanjutkan saja, Bapak. Pembobotan TF-IDF. Pembobotan TF-IDF yang dimaksud adalah pembobotan kata dengan TF-IDF yang artinya proses perubahan suatu menjadi nilai yang akan diproses pembobotan katanya akan agar dapat mengetahui kemunculan term yaitu nilai probabilitas pada setiap dokumen. Metode TF-IDF. Sebelum melakukan metode klasifikasi, perlu melakukan pembuatan fungsi di bawah untuk memperoleh evaluasi prediksi berupa skor akurasi dan laporan klasifikasi dan melakukan assignment pada variabel Y berupa nilai tweet data. Jadi itu kalau nggak salah tuh codingannya di sebelah sini. Sebentar. Jadi codingannya di sebelah sini, Bapak. Kita lanjutkan pada Naive Bayes. Naive Bayes adalah algoritma machine learning untuk masalah klasifikasi. Ini didasarkan pada teorema probabilitas Bayes. Pada studi kasus ini, ada 3 model yang akan diterapkan, yaitu Bernoulli, Gaussian, multinominal. Seperti yang ada pada kurung di coding ini. Bernoulli NB, Gaussian NB, multinomial NB. Kesimpulan. Kesimpulan dalam melakukan pengujian menggunakan metode Naive Bayes dan pembobotan TF-IDF dapat diambil dari kesimpulan penelitian ini dapat diperhitungkan dengan menggunakan metode Naive Bayes dapat diketahui jumlah kata positif, negatif, netral memiliki persentase angka tersendiri. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.